A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Rasul, dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul penyuluhan kita hari ini adalah tentang bagaimana langkah-langkah untuk menghindari yang namanya narkoba. Apakah bisa narkoba itu dihindari? Jawabannya bisa. Kalau kita semua elemen masyarakat bekerja sama. Jangan kita hanya mengharapkan dari pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan untuk menghindarinya. Tetapi kita sendiri pun secara pribadi, secara keluarga, paling tidak keluarga kita harapkan atau kita perhatikan sekecil-kecilnya keluarga kita, bagaimana kita supaya menyampaikan kepada mereka langkah kita untuk menghindari yang namanya narkoba. Karena walaupun narkoba ini seluruh dunia memeranginya, tapi sampai sekarang narkoba itu tetap terus ada. Kenapa? Karena tak sepenuh hati untuk memeranginya. Paling tidak yang di atas atau orang-orang yang tersangkut paut dengan yang namanya persoalan narkoba ini ya berusaha. Kalau kita sebagai masyarakat, paling tidak keluarga kita saja tidak bisa kita antisipasi. Nah, itu sajalah paling tidak. Keluarga kita pelihara, jangan sampai yang namanya keluarga itu terkontaminasi atau terpengaruh dengan yang namanya narkoba. Lalu apa langkah-langkah untuk menghindari narkoba itu? Banyak. Di antaranya adalah langkah pertama itu jangan pernah untuk mencoba-cobanya. Kita terkadang penyakit kita manusia ini ada barang baru nak kita coba. Contoh kita tengok sekarang ni bajualan orang bajualan popcorn, gondong jagung. Wah, ni orang beli gondong jagung, nenek-nenek pun beli gondong jagung. Walaupun giginya tinggal dua. Kenapa? Karena orang tak dicuba. Cuba rasa dulu. Mula-mula rasanya gula. Lama-lama ku rasa pakai sarbul. Layan manisnya. Mula-mula tu ya. Ya kan? Karena penyakit kita ini itu. Mana cuba-cuba. Tapi itu makanan bolehlah. Tapi jangan cuba-cuba narkoba ni. Ku cuba dulu agaknya ganja ni. Kau tahu? Dia ambil rokok, dilinting, mabuk, berpetok-petok, merepet-repet ibu. Kenapa mak kau ni? Tadi ku tengok merokok mak tu. Kenapa? Apa dia? Bukan dia. Tak tahu aku. Ada yang digulungnya. Rupanya ganja. Dia berpetok-petok lah. Inilah dia. Ya, jangan pernah mencuba-cubanya. Kalau tidak ada aturan anjuran dari kedokteran, jangan dicoba-coba. Memang ada nilai positifnya juga, tetapi kebanyakan mudaratnya yang namanya narkoba. Yang kedua, kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi. Ya, perkuatlah iman, apalagi di akhir zaman ini. Perkuatlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu kampung, paling tidak satu rumah tangga itu beriman bertakwa kepadaku, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka aku akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi.
Tetapi kalau kita ingkar terhadap ayat-ayat yang disampaikan Allah dalam kehidupan kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka kuatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di saat ada persoalan, jangan menghindar dari persoalan. Selesaikan persoalan itu secara baik. Jangan menghindar dari persoalan. Akhirnya apa? Kalau kita menghindar dari persoalan, persoalan tak tuntas. Kita hindari persoalan, udah menyelesaikan persoalan itu apa? Ke narkoba. Ini tak selesai juga masalah. Ada persoalan di rumah, datang awak, ya kan, anak awak, keluarga awak, ini tak selesai apa ni? Pergi di konsumsi sabu-sabu, dikonsumsi narkoba, ganja dan lain sebagainya. Persoalan tak selesai, timbul pula persoalan yang baru. Ini dia. Makanya kalau persoalan itu ada, dikerjakan atau diselesaikan secara musyawarah. Jangan ujung-ujungnya kita menyelesaikannya dengan mengkonsumsi narkoba. Itu tadi persoalan tak selesai, penyakit baru datang. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, ibu jamaah rahimakumullah, pilihlah pergaulan yang aman dan tak bahaya. Ini pengajian kita ini kan aman, ya kan? Tak berbahaya, karena tidak namanya pengajian yang dilarang, ya kan? Pilihlah kegiatan yang aman, kegiatan yang positif. Ini kegiatan kita ini kan positif. Baca surah Yasin sebagian dari ayat Al-Quran, silaturahim, ini kan diperintahkan. Kenapa? Tak ada lagi harapan kita dan bisa kita kerjakan selain melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya, berusahalah saling mendongar, saling menasihati. Kan penting saling menasihati. Kalau tak terjadi persoalan, saling menasihati. Kenapa? Ini perintah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Anak nasihat ya, bilangkan sama samping rumah awak, oi, semalam polan ku tengok anak kau di samping rumah kami tu baya kau juannya bagan jago tengok bau lain ku cium baunya yang pokoknya itu. Tak percaya kau, intip-intip kau juga. Ini kan nasihat. Jadi kalau memang betul nasihat itu, dongakkanlah. Ya kan, jangan sampai tawa dongakkan ala bunga kakaknya itu, kau tak bulat. Itu usil kakaknya itu sama anakku. Akhirnya aku takut awak narkobani, kalau tak saling menasihati ujung-ujungnya gila. Kan udah banyak orang kena gara-gara narkoba gila. Paling tidak balem kambing. Itu zat adiktif. Termasuk dari bagian narkoba, zat adiktif, balem kambing. Ayo, kita tengok di kampung kita ini kan ada sampai kakinya berjalan pun kono gari, ya kan? Di sini kan ada di dalam tu kono gari. Di pasar baru pun saya tengok pun ada juga. Kenapa? Karena tak saling menasihati. Inilah dia. Paling tidak kita mau mendengarkan apa nasihat orang lain. Selanjutnya, ingatkan bahwasanya narkoba itu adalah zat perusak, zat menghancurkan generasi bangsa. Bukan cuma hanya orang tua muda saja yang dikono narkoba tadi, tetapi semua lini bisa dipengaruhi, bisa datangi narkoba itu. Masuk profesor, doktor, tinggi-tinggi pangkat dan jabatannya pun tetap dia yang namanya narkoba itu tak pilih-pilih. Maka inilah ibu jamaah rahimakumullah, upaya kita bagaimana langkah-langkah kita paling tidak meminimalisir kepada keluarga kita supaya terhindar dari yang namanya narkoba. Baik ibu jamaah.